kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat adik-adik yang ada di rumah dan juga buat semua orang. Karena Tuhan Yesus sudah menolong kita, memberkati kita dalam seminggu lamanya. Dan hari ini kita boleh bertemu kembali lewat online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong memberkati kami dalam satu minggu ini dalam kegiatan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah silakan berdiri. Kita gerakkan pujian ini. Kita menyanyi satu pujian dari Terbit Matahari. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku
berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami karena Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kelanjutan ibadah kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Okta. Namun sebelumnya itu kita menyanyi satu pujian, Semua Baik. Kita nyanyikan pujian ini dengan sikap doa. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kakak Okta dan adik-adik yang ada di rumah, sehingga kami boleh mengertinya bersama-sama dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, Okta harap adik-adik boleh duduk yang tenang, duduk yang manis, dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik, agar apa yang kita dengarkan pada saat ini tidak sia-sia begitu saja. Namun sebelumnya, Kak Okta persilakan buat adik-adik untuk menyaksikan video dari firman Tuhan kali ini. Selamat menyaksikan. Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa.
mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan video dari cerita firman Tuhan kali ini. Dan firman Tuhan kita kali ini dengan tema Tuhan memelihara Musa, yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Dan dalam Alkitab judulnya Musa lahir dan diselamatkan. Lalu adik-adik, apa yang dapat kita pelajari bersama dalam firman Tuhan kita kali ini? Yaitu yang pertama, bahwa tiap-tiap orang diciptakan untuk memenuhi tujuan atau rencana Allah. Tiap-tiap orang diciptakan untuk memenuhi tujuan atau rencana Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik lihat tadi cerita firman Tuhan dalam video bagaimana Musa lahir di saat semua bayi-bayi laki-laki seumuran dia harus mati karena perintah Firaun. Tapi Tuhan punya rencana lain bagi Musa. Tuhan memberikan hikmat kepada orang tua Musa dan menggunakan putri Firaun sehingga Musa mendapatkan orang tua angkat, yaitu putri Firaun, dan Musa boleh dibesarkan dan dididik dalam kerajaan Mesir, di mana Tuhan punya rencana buat Musa, yaitu Tuhan sedang memilih Musa untuk menjadi alatnya dan mempersiapkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, walaupun kita masih berada di situasi pandemi, kita belajar dari rumah, melakukan aktivitas dari rumah, kita belum bisa berkegiatan seperti dahulu kala, seperti kehidupan normal sebelumnya. Tapi kita percaya bahwa
Tuhan selalu memelihara kita, dan Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita adik-adik. Dan kita tetap percaya Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita, sama seperti Tuhan memelihara Musa. Nah, adik-adik, pelajaran kita yang kedua dalam firman Tuhan kali ini yaitu kita semua dipersiapkan dan dibentuk Allah untuk kemuliaan namanya. Kakak Okta dan adik-adik yang ada di rumah juga sedang dipersiapkan dan dibentuk oleh Allah untuk kemuliaan namanya. Adik-adik lihat sendiri dari video tadi, firman Tuhan tadi menceritakan di mana Allah memimpin Musa, membentuk Musa dari 0 sampai 40 tahun, di mana Musa dididik dalam ilmu pengetahuan, ilmu militer dalam kerajaan Mesir, tetapi Musa tetap mencintai bangsanya karena Allah mempersiapkan Musa dan akan membentuk Musa untuk menjadi alat bagi kemuliaannya, untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan. Dan kita juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua sedang dibentuk Tuhan untuk mencapai rencananya. Setiap kita seperti anggota tubuh, ada yang diciptakan untuk menjadi kepala, kaki, tangan, dan lain-lain. Dan pengalaman yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baik itu pengalaman menyenangkan maupun tidak menyenangkan, semua dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Bahkan semua orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang tua kita, saudara, guru-guru, Allah pakai untuk membentuk kita untuk kemuliaan bagi namanya. Lalu bagaimana cara kita untuk dapat mengetahui apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Nah, caranya adik-adik, bertekunlah dalam doa, rajin membaca Alkitab, sehingga kita melatih diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan kita kali ini. Okta percaya kita semua diberkati dan kita akan dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita akan seperti Musa, diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan, sama-sama mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bertekun dalam doa, rajin membaca firman Tuhan, agar melatih diri kami lebih dekat kepada Tuhan, dan kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kami serta ibadah kami, dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Agar semua orang melihat Yesus Kristus dalamku. Aku mau berakar, bertumbuh berbuah, agar semua lihat Yesus Kristus dalamku. Berkata yang benar, pikirkan yang mulia, selalu senangkan hati Tuhan selama hidupku.
semua lihat Yesus Kristus dalamku berkata yang benar, titipkan yang mulia, selalu senangkan hati Tuhan selama hidupku, selalu senangkan hati Tuhan, senangkan hati Tuhan selama hidupku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Saat ini kita berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita dan tiba saatnya kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu Kapit punya pesan untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus tetap semangat ikut ibadah sekolah minggu. Karena kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Adik-adik, pesan yang kedua, adik-adik harus menjadi anak-anak yang bertumbuh, bertambah, bahkan berdampak seperti tema umum kita. Dan adik-adik, kita juga saat ini sudah berada di penghujung bulan Agustus. Kapit berharap adik-adik harus tetap semangat untuk memasuki bulan yang baru nanti, bulan 9. Oke adik-adik, kita mau berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau telah menyertai kami Tuhan, baik adik-adik sekolah minggu, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga saat ini boleh berakhir Tuhan, seturut kehendak-Mu. Engkau berkati mereka Tuhan dalam aktivitas, dalam sekolah mereka, dalam pertumbuhan mereka Tuhan berkati juga orang tua mereka Tuhan dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami juga yang sudah mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai dan sampai jumpa, Tuhan memberkati.